tentunya di dalam bahasa Inggris. Saya izin share screen ya teman-teman. Apakah terlihat teman-teman? Terlihat, Bu. Ya, oke, baik. Oke, kita langsung aja. Advertisement and announcement. Dalam bahasa Inggris, iklan kita menyebutnya advertisement. Sedangkan pengumuman itu announcement. Apa sih semua itu? Ayo kita bahas sama-sama nanti. Silahkan teman-teman jika ada yang dipertanyakan. Setiap keaktifan itu ada nilainya ya teman-teman. Jadi jangan merasa ragu, tidak harus benar kita berpendapat ataupun mengajukan pertanyaan itu tidak harus benar. Tapi ini adalah sebuah usaha untuk menjadi aktif, gitu ya Bapak teman-teman semua. Nah, di sini dipertanyakan, what is an advertisement? Apa sih iklan? Ada yang kalau mungkin malu untuk mengutarakan dalam apa namanya? Mengutarakan dalam mungkin malu suara merdunya terdengar orang lain gitu ya. Boleh dengan cara meng-chat gitu. Diketik yang di kolom chat, menurut teman-teman iklan itu apa sih gitu. Iklan itu apa, pengumuman apa? Menurut pemahaman teman-teman dulu. Pastinya kita di sini semua sudah pernah melihat iklan ya. Iklan di TV. Kalau dulu waktu saya zaman sekolah ada radio favorit, nggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak, itu Primadona namanya, sama radio Bakuba, itu iklannya banyak sekali. Silahkan, jangan lupa tuliskan namanya, nama siapa, misalkan Mbak Enti. Mbak Enti, menurut Mbak Enti iklan adalah ini, pengumuman adalah ini gitu. Misalkan, silakan. Diketik di kolom chat. Nggak harus pakai bahasa Indonesia aja dulu. Kita coba dulu, maksudnya tuh teman-teman, Bapak Ibu yang ada di kelas ini, secara bahasa Indonesia tuh udah bisa membedakan belum antara pengumuman sama iklan gitu.
Ada yang sudah mengirimkan atas nama Ahmad Supiani. Ini bahasanya bahasa Google sekali ya. Bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat seperti himbauan atau ajakan. Contoh pengumuman adalah iklan pengumuman. Loh, kok iklan pengumuman lagi? Seminar, konser, atau event. Oke. Kemudian uh, Sebenarnya iklan intinya tuh sama aja sih, Bu. bertujuan untuk membujuk seseorang agar membeli suatu produk atau jasa. Iklan dapat berupa pesan promosi yang disampaikan melalui media. Oke. Kemudian menurut Mbak Asfi Hidayah, iklan menurut saya kayak memperkenalkan suatu hal gitu. Oke. Kalau menurut saya tuh pengumuman sama iklan tuh sama aja sih, Bu. Cuma sekarang itu kan lebih kayak ke digital ya. Jadi semuanya serba digital. Oh gitu. Jadi iklan sama pengumuman menurut Mas Supian sama aja gitu ya. Ya, sama aja. Cuma dalam konteks kayak iklan itu lebih kayak bisa dibaca perorangan gitu. Iklan dibaca perorangan gitu. Ya kalau kayak ditempel kan kayak di mana? Di tiang-tiang listrik, Hmm, memper oke. apa namanya? Ya mempromosikan lah jatuhnya sama aja sih. Oke, baik. Ada lagi ini Ibu atau Bapak, Mbak atau Mas Umarul Faruk Mas, berarti Mas. perempuan ya? Umar, Oh Umar, Bu. Mas, oh Umarul. Kalau saya memahaminya space rule gitu. Oke. Mas Umarul menyatakan iklan seperti memasarkan suatu produk. Oke. Ada lagi. Dari sekian 16 lah. Saya masuk 2 device, Mbak admin 1, berarti mahasiswa ada sekitar 15 atau 16. Dari yang 16 cuma 3 yang berani berpendapat. Halo, calon para guru. Ya, terima kasih Mas Ahmad itu tadi Supiani ya, yang sudah menyumbangkan pendapatnya. Walaupun lewat Google. Oke. Afifur Rahman, menurut saya Bu, iklan adalah suatu pesan yang memasarkan suatu produk atau jasa kepada hal layak umum. Oh, ya dipisah halnya. Oke. Mbak Windy, iklan bertujuan untuk menawarkan suatu produk untuk masyarakat. Oke. Dah, ada 4 orang nih yang dapat tambahan nilai dari saya. Cukup atau oh ada Mbak Siti Aisyah. Oke, baik. Iklan itu sebuah informasi yang bertujuan untuk menawarkan produk atau bisa juga seperti membujuk masyarakat untuk membeli produk tersebut. Pengumuman biasanya bertujuan untuk memberikan sebuah informasi. Oke. Baik, teman-teman semua, seperti yang saya bilang tadi, pastinya kita semua sudah pernah tahu apa itu pengumuman, apa itu iklan gitu ya. Mungkin kita lebih fokus aja gitu. Kalau selama ini ya mungkin kita oh itu iklan, oh itu pengumuman, tapi mungkin kurang fokus gitu ya. Nah sekarang kita cobalah mempelajari sedikit secara ini secara apa ya namanya? Secara penjelasan rinci, iklan itu apa, pengumuman itu apa ya. Ini yang kita mulai dengan iklan dulu. What is an advertisement? What is an advertisement? Iklan itu apa sih katanya gitu. Nah, di sini dijelaskan. An advertisement is a public notice or announcement designed to promote a product,
service, or event. Nah, jadi dia itu sebuah ajakan gitu ya. Ajakan yang untuk mempengaruhi orang untuk membeli gitu. Nyerempet tadi jawabannya Mas Supiani tadi ya. Semacam iklan juga Bu, oke. Semacam iklan juga. Oke, tapi lebih fokus lagi dia ke jasa gitu ya. Sesuatu yang money digger gitu istilahnya, yang menghasilkan uang gitu ya, bukan sekedar pengumuman begitu saja tapi dengan tujuan untuk menghasilkan uang, sehingga harus ada sesuatu yang menarik gitu ya, sesuatu yang sifatnya menjual, menarik perhatian orang lain. Its main goal is to catch the attention of potential customer or inform the audience about something important. Nah, menginformasikan sesuatu yang sifatnya menarik dan penting. Kemudian lagi, apakah itu iklan? Nah, iklan adalah can appear in various form. Bisa berbentuk bermacam-macam. Bisa print, nah bisa berbentuk print, kemudian digital, audio, video, and even on social media. Jadi iklan itu betul tadi yang disebutkan Masnya tadi, yang ditempel-tempel itu. Nah, iya betul. Karena salah satu bentuk dari iklan itu adalah di print out, kemudian diumumkan, disebarkan. Nah, disebarkan secara luas. Nah, itu ya. Sedangkan bentuknya tidak harus dalam bentuk print out saja. Bisa, betul, bisa dalam bentuk print out. Bisa juga dalam bentuk digital, bisa juga bentuk audio, bisa juga dalam bentuk video dan event on social media. Boleh juga Anda teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di kelas ini membuat iklan dalam bentuk sosial media. Nah, kemarin kan saya meminta teman-teman untuk membuat iklan. Saya kan tidak membatasi tuh apa bentuknya. Tapi ada beberapa WA yang masuk mempertanyakan, Bu, iklannya dalam bentuk teks atau begini atau begitu. Ya, saya jawab, yang ingin Anda buat, sepemahaman Anda, semampu Anda apa. Nah, kalau memang mampu membuat iklan dalam bentuk video, bagus lagi. Kalau misalkan Anda membuat iklan melalui sosial media, nih kan sekarang lagi rame nih, saya lihat itu ada iklan tentang bakso prasmanan. Nah, why not gitu loh. Kenapa enggak? Kenapa enggak teman-teman ngambil dari itu sebagai referensi gitu ya. Bukan berarti kita mencontek, bukan. Kita mengambilnya sebagai referensi aja. Nah, oh ini ada nih contoh iklan bagus menurut saya misalkan ya. Bagus menurut Mbak Siti Aisyah gitu misalkan. Nah, Mbak Siti Aisyah mau ATM di sini adalah amati, tiru, modifikasi. Nah, namanya kalau di situ kan bakso prasmanan. Nah, mungkin diganti sama Mbak Siti Aisyah, diganti sama bakso apa gitu. Bakso apa ya? Yang di Kampung Baru nggak tahu apa masih ada sampai sekarang yang bakso pedas itu. Nah, kan bisa aja dimodifikasi aja gitu. Nah, ini sekalian ya Bapak Ibu, teman-teman semua, saya kenapa kemarin menugaskan dulu dan sekarang baru menjelaskan, sekalian menambah pemahaman teman-teman bahwa iklan itu tidak harus nih dalam bentuk begini, tapi dalam banyak bentuk bisa kok. Saya lagi sibuk Bu, saya yang bentuk print begini saja ya Bu, dalam bentuk kata-kata saja, boleh, saya pun tetap menerima. Apapun hasil karya teman-teman, yang pasti yang saya tunggu adalah ada usaha, itu aja sih sebenarnya. Tapi jangan
jangan apa ya namanya, kalau istilah pasarnya ada barang ada harga. Ya, berarti kan apa yang Bapak Ibu teman-teman kirimkan itu tetap saya terima, tapi kan setiap karya itu ada nilainya begitu ya. Nah, sudah sampai di sini saya harap sudah punya bayangan nih, oh iklanku yang kemarin kayaknya kurang pas di sini gitu ya. Oke. Nah, tujuannya, purpose, tujuan. Informatif. Jadi ada 3 nih. Ada 3 tujuan dari iklan. 1, informatif sebagai ajang informasi. Nah, mungkin ini tadi yang dimaksud Mas Ahmad Supiani tadi mengumumkan gitu ya. Kemudian persuatif. Persuatif itu mempengaruhi maksudnya. Reminder, pengingat. Nah, yang informatif yang seperti apa? To inform the public about new product or service. Untuk memberitahu kepada halayak ramai, kepada teman-teman di kelas Inggris 1, bahwa kita tuh punya produk baru loh, gitu kan. Apa itu produknya? Ya macam-macam sesuai dengan yang ingin teman-teman fokuskan. Apa fokusnya? Entah makanan, entah produk. Nah, terakhir saya dengar ada produk iPhone terbaru yang apa itu ya, Max berapa gitu kan. Nah, mungkin kan untuk memperkenalkan ke halayak ramai, kita harus mengiklankannya. Kalau istilah anak sekarang itu you must have to show up gitu loh. Kamu harus pamer, kamu harus menonjolkan. Nah, salah satu iklan itu adalah pamer gitu kan, informatif untuk memberitahukan kepada halayak ramai. Baik. Tujuan kedua, persuatif, mempengaruhi. To convince people to purchase or engage. Jadi kita tuh menciptakan kata-kata dalam iklan ya teman-teman. Kita tuh menciptakan kata-kata yang kadang terkesan berlebihan, tapi itu diperbolehkan dalam iklan. Karena apa? Karena itu adalah usaha kita untuk menarik minat. Ya kalau cuma mengiklankan soto Banjar Mang Adi misalkan, terus kita nggak apa ya, tidak memberikan semacam persu di sana, nggak ada pengaruh apa-apa, nggak ada bujukan apa-apa, tidak kita bilang rasanya istimewa begitu. Ya cuma bilang aja ada warung soto baru Bang Adi gitu ya. Saya rasa tidak bisa juga, orang juga tidak akan tertarik. Padahal tujuan kita adalah untuk mempengaruhi orang untuk apa? Untuk membeli produk kita. Nah itu ya. Kemudian reminder, to remind customers of ongoing over the brand presence. Untuk mengingatkan kembali bahwa ada produk yang sedang ramai gitu. Jadi iklan itu informasi yang diulang-ulang, jangan cuma sekali. Nah, bisa dilihat kan kayak kita di TV gitu ya. Di TV maupun di HP. Kalau HP yang murahan kayak punya saya, kalau HP teman-teman mungkin enggak. Itu sering muncul iklan. Nah, saya buka Instagram, sebelum Instagramnya masuk ke beranda saya iklan dulu. Saya mau mengedit video, buka CapCut, itu iklan dulu. Nah seperti itu ya, itu kan padahal sama aja iklannya tuh ya itu aja, tapi dia mengulang-ulang. Ya itu fungsinya adalah reminder, mengingatkan bahwa kita tuh punya sesuatu yang harus terjual, intinya begitu ya. Jadi kesimpulannya, advertisement itu information or persuading people to buy something gitu. Menginformasikan atau mempengaruhi seseorang untuk membeli sesuatu. Sesuatunya yaitu fokusnya teman-teman Bapak Ibu mempromosikan apa gitu ya. Nah, selanjutnya
kita membahas structure of an advertisement. Nah, ini kan kita kemarin membuat iklan. Jadi hal-hal apa saja yang harus ada dalam iklan itu? Yang pertama, headline. Fokusnya kita tuh mau membahas apa. Yang pertama ada headline. Biasanya tertulis besar gitu kan. Captivate attention. Headline itu harus captivate attention. Maksudnya apa? Menarik hati. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang menarik hati dalam headline. Nah, kalau iklan di TV biasanya apa ya yang sering menarik itu? Saya berusaha mengingat-ingat iklan di TV. Soalnya sudah lama sekali rasanya tidak pernah nonton TV gitu ya. Iklan yang oh ya, berapa lapis? Ratusan. Nah, gitu. Itu salah satu headline gitu kan. Tentang makanan gitu. Kenikmatannya berarti berapa lapis? Ratusan gitu. Atau dulu iklan lama sekali zaman saya masih sekolah itu utamakan selamat katanya. Nah, itu kan iklan biskuit selamat. Utamakan selamat berarti kan dia mengajak nih. Padahal ya memang biasanya ada di truk-truk mobil-mobil gitu kata-kata utamakan selamat itu ya. Itu kan sebenarnya sebuah himbauan bahwa kita tuh harus menjaga keselamatan, harus berhati-hati gitu ya. Tapi itu dijadikan headline sebuah iklan. Nah, jadi headline sebuah iklan menjadi utamakan selamat. Selamat di sini adalah biskuit selamat. Jadi sebuah ajakan bahwa kita utamakan deh dalam setiap ada kegiatan kita ngemilnya atau jamuannya adalah biskuit selamat. Nah, seperti itu. Kemudian body text, tubuhnya dari teks. Nah, di situ berisi describes the product of or service. Nah, kita seperti yang saya bilang tadi, kalau mengiklankan sesuatu itu harus ada penjelasan detailnya, describes-nya. Kalau cuma bilang warung makan soto Bang Adi, itu tapi tidak ada yang sesuatu yang bisa kita jelaskan secara unggul juga kurang akan menarik perhatian gitu ya. Kemudian call to action. Hal-hal yang mendorong audiens ataupun reader untuk encourage gitu ya, untuk mendorong keinginan untuk mengambil action, untuk mengambil gerakan dan keinginan untuk membeli atau apa gitu. Buy now, call today gitu katanya. Ayo silahkan dihubungi sekarang. Oh iya, mungkin saya tadi kelewatan menjelaskan iklan ini tidak harus makanan ya. Nah, ya kemarin kan ada yang bertanya, ini Bu, iklannya harus begini kah, harus begitu kah? Kalau ada iklan servis, nah itu juga termasuk iklan. Ya, intinya iklan itu untuk menghasilkan uang, gitu ya, menarik perhatian orang lain untuk kita menghasilkan uang untuk kita, itu iklan. Visuals. Nah, kalau iklan yang Bapak Ibu tampilkan itu dalam bentuk visuals yang dalam artian itu bisa kita tatap, bisa kita lihat, images or videos to support the message. Bapak Ibu, teman-teman semua harus memperhatikan gambarnya, warna-warninya, itu harus diperhatikan. Secantik mungkin, sewarna-warni mungkin, eye catching ya. Jadi orang tuh lebih tertarik. Kalau polosan saja kayaknya gimana gitu. Ataupun iklan saya kemarin Bu hanya dalam bentuk tulisan, nggak apa-apa, it's okay. Tetap betul juga selama di situ ada kata-kata yang sifatnya persuasif gitu, yang sifatnya itu menarik perhatian orang gitu kan. Nah,
Uh, akan tetapi alangkah lebih baik iklan yang dalam bentuk tulisan itu diberi bentuk yang berbeda. Nah, ada yang dicetak tebal, ada yang bercetak miring, atau tulisannya pakai font ini, tulisannya pakai font itu, sehingga itu menarik minat. Kalau polos-polos aja dari awal sampai akhir kita pakai apa namanya tuh Time New Roman saja atau pakai Calibri saja, kayaknya ya kurang menarik gitu kan. Padahal niat kita adalah advertising sesuatu untuk menjual sesuatu gitu kan. Kemudian kontak. Nah, jika iklannya Bapak Ibu itu tidak melewati media massa atau apa yang seperti tulisan dan yang saya cuma berbentuk tulisan, Bu, alangkah lebih baik dilengkapi dengan kontak personnya gitu. Kemana kita bisa mendapatkan hal itu. Nah, itu harus dilengkapi gitu kan. Atau website. Nah, emailnya di mana? Bikin iklan sekali lagi saya ingatkan gitu ya tentang iklan warung soto Bang Adi gitu. Tapi kita tidak kasih alamat, kita nggak kasih kontak personnya di situ. Bagaimana orang bisa menuju ke alamat kita gitu ya. Jadi diperjelas gitu dengan kontak information. Nah, ini kita masuk itu tadi saya harap paham ya untuk yang iklan tadi. Kesimpulannya iklan itu kita inform something to pursue people to buy our product or service gitu ya. Kesimpulannya itu kita menginformasikan ke halayak ramai, katanya Mbak siapa tadi ya, menginformasikan ke halayak ramai tentang produk ataupun servis yang akan kita berikan, misalkan servis HP, servis laptop gitu kan. Atau kalau Mbak dan Mas di sini punya keahlian membuatkan skripsi, membuatkan tesis. Nah, kalau kalau di tempat saya kuliah dulu di Malang itu ada memang orang-orang yang seperti itu yang mengiklankan jasanya. Ya, itu bisa, itu namanya kita mengiklankan jasa, mengiklankan kemampuan kita. Nah, untuk orang lain mau membeli barang kita. Itu kesimpulan tentang iklan ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ada sih ya beberapa yang sudah saya cek pekerjaannya kemarin tentang advertisement. Ada beberapa juga yang jujur sangat saya suka karena eye catching banget gitu ya, warna-warni dan sebagainya. Saya tidak tahu itu hasil karya sendiri ataupun hasil internet. Tidak masalah, yang penting jangan plek. Ngerti plek nggak sih, apa bahasa kumainya plek, bahasa Pangkalan Bunnya plek nih apalah, sebijian yang ditiru itu gitu. Kalau selagi masih ada ATM di situ, ATM itu adalah ambil, tiru, modifikasi. Nah, itu masih masih bisa. Kalau langsung dari internet langsung kita ambil dan situ, nah itu mengambil hak cipta nanti. Takutnya kalau kita kena ini aja sih, kena apa permintaan royalti aja gitu kan. Baik, itu tadi tentang iklan. Harapan saya makin paham. Jadi mungkin nanti kalau ingin memperbaiki masih saya beri kesempatan gitu ya. Untuk sementara yang saya lihat ini baru para gadisnya yang mengumpulkan. Entah para bujangnya ini apa saya yang belum sempat memeriksa atau belum tuntas memeriksa atau memang masih malu-malu para bujang-bujangnya Punya ini ya. saya udah, Bu. Ya. Kemudian Udah kita nih. masuk ke tahap kedua, warisan announcement. Nah, ini kita pengumuman ya. Sekali lagi, betul, antara iklan dan pengumuman itu sama, Bu? Iya, boleh sama.
Nggak salah kok pendapat yang menyatakan announcement dan advertisement itu sama. Akan tetapi tetap ada perbedaannya. Sama-sama memberikan informasi, betul. Tapi kalau announcement ini sifatnya tidak menjual ya, teman-teman, Bapak Ibu. Tidak menjual, announcement ini tidak menjual. Bapak Ibu pernah mendengar pengumuman bangun jam 4 setelah sholat subuh, tiba-tiba gitu dari soundnya musola, soundnya masjid gitu, ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berita keluarga gitu. Pernah dengar? Nah, itu adalah pengumuman ya, berita keluarga yang diumumkan. Nah, apakah itu diperjualbelikan? Kan tidak. Nah, itu dari situ aja harapan saya teman-teman tuh sudah punya bayangan, oh iya, iklan itu seperti itu. Pengumuman tuh simpelnya yang itu aja deh gitu. Yang simple, yang kemungkinan hari-hari itu kita dapati, oh iya gitu. Kalau di RT saya sini di Kumai RT 2 ini, Bu RT kebetulan RT-nya perempuan itu setiap minggu bikin pengumuman gotong royong. Walaupun yang datang gotong royong ya paling 3 atau 4 orang, tapi beliau nggak bosan-bosan gitu ngasih pengumuman. Apalagi kalau 17 Agustusan gitu, hampir tiap hari gitu Bu RT-nya mengingatkan pengumuman untuk gotong royong. Nah, seperti itu. Jadi sama, pemberitahuan ke khalayak ramai. Iklan sama pengumuman sama, pemberitahuan ke khalayak ramai gitu ya. Tapi kalau iklan kan tadi untuk menghasilkan uang. Kalau announcement ini sekedar pemberitahuan. Nah, di sini ada ini nih pembahasannya dalam bahasa Inggrisnya. An announcement is an official statement or public notice made to inform people about important news or events. Nah, kalau bahasa Indonesia ini seperti ini, teman-teman. Sebuah pengumuman itu adalah pernyataan resmi, official resmi. Oh, kalau para para penggemar bola nih tahu artinya official gitu ya. Pernyataan resmi atau peringatan publik, publik itu umum. Nah, peringatan umum dibuat untuk menginformasikan kepada orang-orang tentang berita penting, important news or events atau kegiatan. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, berita pentingnya apa? Telah meninggal dunia siapa gitu kan. Kemudian kalau eventnya tuh apa Bu? Ya seperti gotong royong tadi. Nah, kalau nggak diinformasikan ke khalayak ramai, nggak ada yang tahu dong bahwa akan ada apa namanya, akan ada gotong royong di kampung kita. Nah, Bapak dan Ibu RT-nya harus membuat pengumuman nih agar masyarakatnya atau warga RT-nya mau berkumpul dan bergotong royong gitu ya. Often used for events, job openings, policy change, or updates in organization or communities. Nah, sering digunakan pada kegiatan-kegiatan atau pembukaan lowongan kerja. Nah, kalau lowongan kerja itu kan diumumkan, terserah Ham, ada yang daftar kah enggak kah, karena tujuannya membuat lowongan kerja itu bukan menghasilkan uang gitu ya, tapi kita memberikan informasi. Jadi ada yang memang memerlukan pekerjaan ya pasti datang gitu ya. Policy change, perubahan kebijakan. Nah, misalkan nanti kan Bapak Ibu insya Allah jadi guru. Atau misalkan sekarang ini sudah jadi guru. Kemudian Bapak Ibu udah janji today, oh ini biasa yang dilakukan Mbak Admin nih, Mbak Adminnya Stitna ini ya. Hari ini tuh seharusnya kita ujian gitu, tapi karena ada satu dan lain hal yang menyebabkan
ujian itu tidak bisa dilaksanakan, maka announcement about policy change-nya ini harus diumumkan lagi gitu kan. Harus diberitahukan lagi kepada halayak ramai, kepada siswa-siswa kita bahwa hari ini kita nggak jadi ulangan karena apa. Atau diumumkan kalau di sekolah saya terdahulu karena siswa-siswanya tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan sendiri, sehingga jika besok harinya itu proses belajar mengajar mungkin dipercepat kalau ada guru, ada kegiatan atau ada apa gitu kan, sehingga anak-anak tidak pulang seperti biasanya. Biasanya sehari sebelumnya itu maka akan diumumkan gitu. Diumumkan kepada anak-anak supaya apa? Agar orang tuanya bisa menjemput sesuai dengan perubahan jadwal gitu. Karena kalau anak-anak tidak dijemput sesuai jadwal takutnya ada apa-apa kan. Or updates in organization or communities. Nah, misalkan kita mau rapat apa di dalam komunitas, ini sebenarnya sering kalau saya rasa. Kan ini kayaknya teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini ini sudah bekerja semua kayaknya. Nah, pasti itu udah paham seperti apa pengumuman gitu ya. Kemudian purpose of an announcement. Tujuan dari pengumuman itu apa? Informatif, timely, clear, and direct. Informatif sama kayak tadi, mengumumkan, sifatnya informasi. Nah, to communicate essential updates or decision. Mengumumkan atau mengkomunikasikan atau menyampaikan hal-hal penting, perubahan penting atau keputusan penting, katanya seperti itu. Timely, provided crucial information at the right time. Nah, itu bisa agar sesuatu itu terjadi tepat waktu gitu kan. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi di sekolah saya sebelumnya, sebelum tempat saya bertugas sekarang, karena siswanya tidak boleh membawa kendaraan sendiri dan harus dijemput oleh orang tua, jadi kalau besoknya itu pembelajaran pulang lebih cepat dari sebelumnya, tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya, maka itu diinformasikan kepada orang tua, kepada siswa agar apa? Agar itu tadi informasinya tuh dapat tepat waktu gitu. Clear and direct. Jelas dan langsung. Ensures the message is easy to understand and acted upon. Jadi pengumuman itu sesuai apa namanya? Sesuai kondisi, intinya gitu aja. Mengumumkan ada saudara kita yang meninggal. Nah, tidak di kayak saya bilang tadi, kalau iklan itu dengan kata-kata yang sedikit lebay gitu kan. Nggak mungkin dong kita mengumumkan sebuah kematian dengan kata-kata yang lebay gitu kan. Telah meninggal dunia saudara kami dengan damai, dengan indah, ya nggak mungkin kan gitu kan. Ya jadi pasti kata-katanya tuh clear gitu kan, jelas gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu teman-teman semua. Ya. Kamu ngeliatin aku datang sih. Ngeliatin, Mek. Datang tuh. Cuma dilihat doang. Ya. Tolong dimatikan dulu suaranya. Structure of an announcement. Susunan. Nah, maksudnya dari structure of advertisement, structure of announcement itu adalah susunan. Jadi urutan kalau kita mau membuat iklan ataupun pengumuman gitu ya. Nah, ini heading. Ada heading, ada body, ada date and time, ada contact information gitu ya. Sama ya kayak tadi, cuma perbedaannya kalau headingnya the main subject of the announcement. Nah, langsung aja, tidak harus yang
apa tadi captivate gitu, tidak harus dengan kata-kata yang menarik, tidak. Ya, langsung aja ke subjeknya gitu. Kegiatan gotong royong diumumkan kepada seluruh warga RT 2 ini gitu, untuk berkumpul hari ini, tanggal ini, jam segini untuk melaksanakan kegiatan gotong royong seperti itu. Yang bodinya a clear explanation of information. Nah, harus jelas, tidak dilebih-lebihkan, tidak di apa gitu ya, harus jelas kita mau ngapain, apa yang harus dibawa, apa yang harus dihindari gitu. Date and time. Jika memungkinkan, if applicable, jika diperlukan, jika memungkinkan. Date and time. When the event or change is happening. Kapan kegiatan atau perubahan itu terjadi. Nah, diumumkan kepada seluruh siswa karena para guru sedang ada kegiatan ini, maka besok hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 proses pembelajaran berakhir jam 10 tepat. Tolong diinformasikan kepada orang tuanya untuk menjemput di sekolah jam sekian. Nah, seperti itu. Contact information opsional kalau memang diperlukan. Where people can ask question or get more details. Nah, di mana orang-orang mungkin kurang jelas, jadi bisa bertanya. Ada contact information, tapi hanya pilihan saja, tidak selalu ada. Nah, nih ya, di sini ada apa namanya perbedaannya. Between advertisement versus announcement. Di sini saya menjelaskan letak perbedaan antara iklan dan pengumuman. Yang pertama, purpose, tujuan. Advertisement, iklan to promote product, service, or events. Jadi tujuannya dari advertisement itu adalah to promote, untuk mempromosikan, untuk menjual produk, service ataupun kegiatan. Ya, kemudian kalau announcement, kalau pengumuman itu to inform about important news or updates, untuk menginformasikan saja, tidak sifatnya menjual, ya, bukan promote. Ya, di situ digarisbawahi advertisement, promote berarti menjual, announcement inform, menginformasikan. Kemudian tone, persuasif, engaging, jadi mempengaruhi dan mengikat gitu ya. Advertisement itu tujuannya itu untuk mempengaruhi dan untuk mengikat orang untuk membeli. Sedangkan announcement itu informatif, menginformasikan, sifatnya netral. Kamu mau ikut, mau enggak, terserah. Kita umumkan bahwa besok, misalkan nih ya, kita sekarang ini posisi kita sebagai guru, nah besok itu kita pulangnya lebih cepat, misalkan jam 10 gitu kan. Kita umumkan ke FKOG, kepada orang tua, besok pulang jam 10. Silahkan anak-anaknya dijemput. Nah, sudah tuh informasi kita sampaikan. Misalkan anaknya tidak jemput sampai jam 2. Nah, itu di luar apa ya? Di luar pengaruh kita sudah gitu kan. Audience, sasaran maksudnya gitu ya. Potential customer or the general public. Nah, potensial maksudnya orang-orang yang berpotensial, mempunyai kemampuan. Maksudnya gimana ini ya? Jadi maksudnya gini, kita misalkan mengiklankan HP yang terbaru, iklan Samsung Promah
sakit lambung dong Promax gitu ya. Yang katanya saya dengar sudah keluar lagi Promax 16 gitu ya. Yang kemarin aja belum kebeli. Nah, tepat sasaran nggak kira-kira kalau kita mengiklankan ini untuk anak SD atau SMP yang orang tuanya penghasilannya sebulan 3 juta gitu. Sedangkan yang saya dengar tuh Samsung Pro Max yang 15 kemarin aja itu harganya sampai mencapai 15 juta gitu ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Nah, apakah potensial, apakah cukup? Kalau menarik perhatian pasti anak-anak usia SMP kan usia labil gitu ya. Mereka pasti ingin sesuatu yang baru seperti itu. Tapi apakah potensial? Apakah bisa gitu? Ya kalau kebetulan anaknya orang kaya mungkin. Tapi tadi saya bilang kan kalau orang tuanya penghasilannya per bulannya 3 juta. Ditambah lagi anaknya 7 misalkan. Nah, apakah mampu orang tuanya membelikan Pro Max 6 apanya? Pro Max 15 atau Pro Max 16 yang baru itu ya. Pastinya tidak tepat sasaran kalau kita mempromotkan itu ke anak-anak SD ya. Kalau mungkin ke karyawan CBI yang gajinya sebulannya mungkin 10-15 juta. Nah, gampang aja itu gitu ya kan. Nah, kalau announcement spesifik grup. Nah, jelas sasarannya tuh jelas. Seperti yang saya bilang tadi, Bu RT 2 kasih pengumumannya untuk warga RT 2. Nggak mungkin Bu RT 2 ngasih pengumuman RT 10 itu nggak nyambung gitu ya. Sama, kita sebagai guru kasih pengumuman ya untuk anak-anak kita, untuk orang tua siswa. Nah, kalau kasih pengumuman ke halayak ramai nggak pas gitu ya. Nah, kemudian strukturnya. Ada kalaunya advertisement itu ada headline, body, CTA, visuals, ya tampilan gitu ya. Kalaunya announcement, jadi perbedaannya di visualsnya. Kalau announcement itu ada heading, ada body, ada date dan time. Date dan time itu sama aja sih yang advertisement CTA itu contact person optional gitu ya. Kalau di sini ditambah date and time gitu. Kalau advertisement ada visual. Kalau announcement tidak diperlukan announcement gitu ya. Baik. Nah, mungkin ada teman-teman yang hampir sama dengan ini ya. Kita mengiklankan sweet choco macaron. Nah, macaron are small and colorful round biscuit with extraordinary taste. Di mana Bu letak apanya itu captivated-nya itu di mana? Kata-kata menariknya itu di mana? Extraordinary, rasa yang luar biasa. Seperti apa rasa luar biasa? Kayaknya selama ini yang kita tahu bagi yang sudah pernah makan makaron yaitu manis, udah gitu aja. Nah, kan gitu. Tapi di situ ada lagi dikatakan special offer, penawaran spesial 50% potongan katanya. Wah, yang harganya biasanya mungkin 20.000 ini jadi 10.000. Nah, terjangkau. Ayo kita beli misalkan gitu ya. Next, ini adalah contoh dari announcement. Would you like to inform you that our office will be temporarily closed on March 2 until 4, 2023 due to building maintenance. We apologize for any inconvenience causes. Gitu ya. Jadi ini
menginfokan kepada halayak ramai gitu, kepada pelanggan, kepada customernya bahwa perusahaannya ataupun tokonya akan tutup sementara gitu katanya karena ada pembangunan penambahan perubahan atau perbaikan dari bangunan. Nah, katanya minta maaf kalau kurang nyaman gitu. Nah, ini contoh iklan, simple gini aja. Jadi kemarin ada yang bingung, mungkin bingung bagian iklannya ya. Kalau bagian iklan. Kalau pengumuman saya rasa nggak begitu membingungkan ya. Sekali lagi yang belum masih saya tunggu, tapi otomatis kerjanya double karena saya akan menambahkan tugas lanjutan ya. Tugas lanjutannya apa? Seperti yang tadi saya bilang, yang ada di sini adalah going to be a teacher. Akan menjadi seorang guru. Nah, salah satu dari tugas guru itu adalah melakukan evaluasi atau penilaian terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ya, saya tahu Bapak Ibu di sini bukan calon guru bahasa Inggris, tapi kita sekarang pura-puranya kan guru nih. Kita belajar melakukan evaluasi dengan cara memberikan penilaian. Nah, untuk memberikan penilaian itu adalah salah satunya dengan membuat pertanyaan. Oke. Bagi yang sudah baik melalui link maupun melalui WA saya tuh bukan apa-apa ya teman-teman. Di WA saya itu sering hilang. Jadi kalau teman-teman mengirim sesuatu di WA saya, ya itu takutnya hilang. Apalagi teman-teman yang hobinya WA-nya pakai timer gitu ya. Nah, jadi sedangkan saya sendiri ini ada beberapa kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Tidak bisa saya begitu teman-teman mengirim langsung saya cek, tidak bisa. Saya ngeceknya biasanya tengah malam di saat saya lumayan santai. Kalau teman-teman mengirimnya lewat WA, ya terkadang hilang gitu. Apalagi yang pakai ya itulah yang ada waktu-waktunya itulah. Sudah tidak terlihat lagi. Ada namanya, tapi tugasnya sudah tidak ada dan tidak bisa saya koreksi gitu. Jadi solusinya saya tuh ingin teman-teman tuh mengumpulkan tugas di link yang di-share oleh kampus. Karena itu nanti di kampus masuk, di saya masuk, saya bisa koreksi, kampus punya datanya seandainya saya tidak menemukan di drive saya, di drive kampus ada, gitu loh. Tapi kemarin katanya ada yang WA saya nggak paham drive Ibu. Oke, boleh, saya tetap terima di dalam WA, dalam kirim ke WA saya tetap menghargai usaha teman-teman. Tapi ya itu permasalahannya, tolong jangan dikasih time, jangan dikasih waktu. Sehingga sampai kapanpun saya tetap bisa membukanya, jangan dihapus dulu. Ya, percuma juga. Saya kirim WA, Bu, WA saya nggak pakai time, Bu. Iya, tapi setelah Anda mengirim, langsung Anda hapus filenya. Ya, saya tetap tidak bisa membuka. Kan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya jelaskan tugas lagi ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengirimkan iklan dan pengumumannya, silahkan buat pertanyaan. 5 pertanyaan dari iklan, 3 pertanyaan dari pengumuman. 5 iklan, 3 pengumuman. Jadi ada 8 pertanyaan ya, Bapak Ibu. Yang belum ya dikumpulkan dulu iklan sama pengumumannya, disertai dengan pertanyaannya. Gitu ya, Bapak Ibu.
kita berlatih jadi guru yang sungguh-sungguh di sini, yang merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi gitu ya. Jadi kita sekarang, kalau anak SMP, saya nggak tahu kalau SMA ya, ataupun di pondok mungkin teman-teman ada yang jadi ustadz dan ustazah di pondok-pondok gitu. Saya kurang paham apakah sudah ujian akhir semester. Kalau di SMP, di tempat saya bertugas, itu hari ini sudah mulai. Bahkan kalau di Pangkalan Bun saya dengar beberapa sekolah di daerah Arsel itu malah kemarin sudah mulai Jumat Sabtu, karena katanya karena nanti tanggal 7 itu kami itu ada pawai nasi adab itu. Nah, jadi sekarang waktunya menunjukkan keahlian sebagai seorang guru. Dari iklan yang sudah, jangan, ini saya tekankan lagi ya, bagi yang sudah mengumpul gitu ya. Seperti siapa nih tadi di WA itu, sudah ada yang mengumpulkan iklan dan pengumuman, itu tinggal buat pertanyaannya saja ya. Dari satu iklan itu buatlah 5 pertanyaan. Jangan cari 5 iklan lagi, jangan ya, jangan memberatkan diri sendiri. Dari satu iklan yang sudah teman-teman Bapak Ibu kumpulkan, buat 5 pertanyaan yang related dengan iklan. Pengumumannya 3 pertanyaan berdasarkan based on related on the announcement that you have made ya. Buat 3 pertanyaan dari iklan dari pengumuman yang sudah Bapak Ibu buat. Yang belum ya, kesadaran diri saja, silahkan segera dikumpulkan tugasnya, dilengkapi dengan tugas hari ini. 5 pertanyaan dari iklan dan 3 pertanyaan dari pengumuman. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya tunggu. Semoga tidak ada yang molor-molor lagi. Kalau serempak gitu kan enak ya. Saya mengoreksi dan menilainya juga dalam waktu yang serempak gitu. Kalau hari ini 3 orang ngumpul, besok jadi kayaknya tuh kredit gitu, kurang nyaman gitu rasanya gitu ya Bapak Ibu. Baik, saya akhiri sampai di sini saja. Silahkan Bapak Ibu melanjutkan aktivitas yang lain. Nah itu, langsung ada yang mengumpulkan gitu. Mungkin merasa kesenggol ya. Alhamdulillah, tidak masalah. Saya tahu Bapak Ibu di sini sibuk, tapi kan dari awal sudah pengen kuliah ini pasti tahu dong resikonya. Namanya kuliah pasti ada tugas-tugas gitu kan. Sama dulu zaman sekolah, sebelum Bapak Ibu kuliah kan pasti sekolah. Zaman sekolah kan pasti juga ada tugas, sama aja gitu ya Bapak Ibu. Di kantor juga ada tugas, iya saya paham ya. Makanya saya tuh sebenarnya tidak mau memberatkan Bapak Ibu. Berkali-kali saya katakan, saya tidak mempermasalahkan teman-teman Bapak Ibu dapat tugas saya itu dari mana, tidak masalah. Tapi jangan plek ketiplek. Jangan itu total dikirim. Tolong dipelajari lagi, diubah, dimodifikasi gitu. Dan saya tidak menerima yang sama. Misalkan Mas Afif sama Mas Umarul. Nah, mungkin Mas Umarul sama Mas Afif ini posisinya berdekatan. Ini misal ya, contoh. Terus mungkin sama-sama sibuk Mas Umarul dan Mas Afif nih tadi. Tugasnya plek sama berdua ini dikirim ke saya. Nah, itu saya nggak terima gitu. Ya buatlah sedikit modifikasi, buatlah sedikit perubahan ya, agar tidak 100% plagiat gitu ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, baik. Saya akhiri, sekali lagi saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Kita akan bertemu sekali lagi pada pertemuan selanjutnya, dan nanti akan ujian. Mungkin nanti seharusnya kalau dilihat dari jadwal itu pertengahan Januari itu kita akan UAS ya, ujian akhir semester. Tapi mungkin nanti saya minta izin kepada kampus kalau memang memungkinkan, karena pertengahan Januari itu saya ada perjalanan ke luar negeri dan mungkin tidak bisa untuk untuk menghandle ini tidak bisa. Jadi kemungkinan nanti saya kalau memang diizinkan oleh kampus mungkin didahulukan gitu. Sekali lagi kalau ada yang baru sadar gitu, oh saya tugas ini belum, tugas itu belum dilengkapi sebelum UAS ya. Tugas yang dulu perkenalan diri saya belum bikin videonya, boleh dikumpulkan sekarang atau mau memperbaiki. Pokoknya sebelum UAS saya masih siap untuk merubah nilai teman-teman Bapak Ibu semua. Ya, baik. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.